Antesti jelek kali apanya tuh, bunyi krek krek krek. Alam Bang Alber, agama apa? Agama Kristen. Oke, silakan. Ya, saya ini sudah mempelajari Islam. Makanya saya ingin tanya sama Bang Juma satu aja. Silakan Bang. Menurut saya kitab Al-Quran itu betul. Saya mau, Masya Allah. mau pindah, cuman takut sama keluarga. Yang saya Allahu masih Akbar. ragukan cuma satu. Masya Allah. Pertanyaan saya mengganjal mengenai sholat. Siapakah yang mengajarkan sholat, Bang Zuma? Iya, baik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi salatnya umat Islam itu seluruhnya itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami umat Islam salat 5 waktu itu berdasar terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua ada perintahnya di dalam Al-Quran. Tak ada satupun yang tak punya perintah tentang salat 5 waktu. Kemudian gerakannya itu dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gerakan-gerakan salat itu kami terima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini cara salatku, begini cara ibadah. Salat zuhur kayak begini, salat asar kayak begini. Dipraktekkan. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya. Puluhan tahun beliau, 20 tahun lebih mengajarkan kemudian syariat, mengajarkan tata cara ibadah. Itu Bung. Jadi tidak ada di Islam itu yang tidak bersumber dari Rasulullah sebagai contoh renungan dalam beribadah. Itu semuanya contohnya adalah noise ketika Bunda Rahma naik. Nah, artinya bahwa ketika umat Islam itu melakukan ibadah, benarlah kata Allah dalam Al-Quran. Kul in kuntum tuhibbunallah. Kul, katakanlah kepada mereka apabila mereka ingin dicintai oleh Allah, Allah fattabi'uni. Ikutlah denganku, berarti ikut dengan Nabi Muhammad. Maka contoh yang dilakukan kemudian oleh Nabi Muhammad itu harus diikuti. Apa tujuannya mengikuti Rasulullah? Kata Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Agar engkau dicintai oleh Allah dan agar dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Nah, itu artinya tuh. Jadi kalau misalnya sahabat saya ini bertanya, saudara saya bertanya, siapa yang mencontohkan? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti Yesus salat, Nabi Musa, Nabi Abraham, Daud dan seterusnya. Itu artinya bahwa Rasulullah Muhammad SAW menerima perintah sholat dan menerima kemudian apa yang menjadi wahyu dari Allah kepada dirinya terkait dengan tata cara ibadah tadi. Seperti itu Bang. Silakan. Oke Bang. Kalau mengenai bacaannya, itukah langsung turun dari Allah atau seperti apa Bang? Ya, mengenai bacaannya sama. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung mengajarkan kepada para sahabatnya. Makanya Rasulullah melakukan Isra Mi'raj itu untuk menerima perintah salat. Menerima perintah salat, setelah dia menerima salat itu, dia sampaikan kepada para sahabat dan umatnya semuanya. Oke Bang. Itu doang sih dari saya. Saya contoh yang itu. Cuman saya masih merahasiakan saya untuk pindah karena banyak bertentangan oleh keluarga. Yakin sekali bahwa kitab Al-Quran kita yang betul. Masya Allah. Saya juga mempelajari Alkitab. Masya Allah. Alkitab saya tahu itu banyak yang tidak masuk akal saya. Cuman untuk menjadi mualaf banyak bertentangan, makanya saya masih merahasiakan saya siapa. Saya belum berani menampakkan diri karena banyak bertentangan keluarga. Itu aja sih cuma dari iya, makasih Saudara Albert. Masalah sholat doang yang saya ingin tahu, itu doang. Terima kasih Bang Zuma. Iya, makasih. Masya Allah, Allahu Akbar. Terus menunggu apa lagi, tinggal ikrar. Ya, banyak Bang Hadi, banyak yang teman-teman kita di luar itu sama seperti keadaan beliau ini. Banyak sekali. Izin, ini kan ada 3 malam. Nanti jam 11, jam 12 ya dimulai arisannya.
selamat malam. Ya, malam, Lor. Ya, Bang Juma, ya ini yang mau saya tanyakan. Tunggu dulu Tunjukkan sebelumnya, saya. Lor, agamanya Ini apa? masih Ya, menunggu saya Oten. dari Gimana kalau kita agama Kristen. promosi dulu ya? Saya dari Kristen. Tadi. Sudah ada Kristen ya, Bun. Nanti aja. Oke, lanjutlah. Baik, Bun. Silakan, Lor. Ya, Bang Juma, yang mau saya tanyakan, tunjukkan saya di mana di dalam Al-Quran berbahasa Arab ataupun Indonesia yang menuliskan bahwa Muhammad disunat. Kemudian kapan Muhammad itu memerintahkan umatnya untuk bersunat? Hanya itu aja yang saya tanyakan. Oh iya, baik. Jadi kalau berbicara mengenai sunat, Al-Quran itu datang kepada bangsa Arab. Bangsa Arab itu keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Bangsa Arab dan bangsa Yahudi itu kemudian sama-sama memegang amanah untuk menjalankan milah Abraham. Salah satunya adalah sunat. Makanya tidak ada kemudian orang yang mu'allaf pada masa Nabi Muhammad itu disunat. Misalnya Abu Bakar atau Utsman masuk Islam disunat dulu. Tidak. Kenapa demikian? Karena seluruh orang Arab itu adalah bersunat sama seperti Yahudi. Nah, karena itu kalau Anda kemudian mencari di mana perintahnya bersunat, kedudukan sunat di mana nih, ribut sekali ya. Ributnya ini di mana? Ya, bisa dikecilin dulu ya. Jadi di dalam kemudian perintah sunat kepada umat Islam itu kedudukannya sama seperti kedudukan perintah sunatnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana itu tertuang? Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Di situ diterangkan bahwa perintahnya, wahai Nabi Muhammad, ikutilah agama Nabi Ibrahim. Dan dia termasuk orang yang bukan termasuk orang yang musyrik. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada Nabi Muhammad, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Seperti itu. Sedangkan umat Islam diperintahkan kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersunnat. Bahwa fitrah itu salah satunya adalah sunnat. Jadi kesucian itu di dalam beribadah syaratnya adalah sunnat. Tidak bisa kemudian orang beribadah kalau kemudian mereka tidak bersunnat. Jadi harus bersunnat. Itu dalam Islam. Ini tidak perlu kemudian ada perintah kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad bersunnatlah. Tidak perlu. Karena Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu di usia 40 tahun. Sementara sebelum dia mendapat wahyu sudah sunat. Masa ada perintah lagi untuk bersunat? Sama seperti Nabi Musa tidak ada perintah sunat. Nabi Daud tak ada perintah sunat. Apakah mereka ini artinya tidak bersunat? Karena tidak ada tertulis dalam kitab mereka? Tidak. Seperti itu, Bung. Oke? Ada lagi? Saudara Lord? Lord, silakan Lord. Lord. Kayaknya ini anak ini tiap mau pipis ada yang bau sangit, makanya kok bisa begitu itu kayaknya itu. Jadi dia nanyain. Lot, kalau nggak kamu disunat, coba kalau kamu mau masuk kamar mandi pipis, lu pegang itu baru lu cium. Waduh, bau apa itu ya? Bau kabel kebakar. Bau kebakar. Balan sangit. Oh iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi. Iya, pagi. Izin laporan Bang. Apa Jo? Apa jamaah ya? Abang Zuma tidak Ya, usah silakan. heran, tidak usah heran jika banyak jemaat-jemaat gereja bertanya seputar Islam kepada Bang Zuma. Gak usah heran Bang. Karena Bang Zuma ini ngetop di gereja Bang, viral di dalam gereja Bang. Gara-gara pendeta Sulistio. Yakub. Bukan cuma pendeta Sulistio Bang. Siapa pendeta lagi? di Sulilubis juga. Terus siapa lagi? Nanti saya kumpulkan data-datanya Bang. Oke. Buatkan aja piti-piti video pendek. Bahwa Udah banyak Bang. Bang Suma lebih sering dibahas di Bible, di gereja daripada Paulus. Yesus.
Pokoknya kalau membahas Bang Juma dalam gereja itu pendetanya menang banyak. Ayo Lor, gimana Lor? Mau disunat? Bang Juma tukang sunat loh, cuman kalau Bang Juma nyunat orang itu pakai jangkul. Bang, coba Nabi Muhammad itu kalau dikisahkan di Al-Quran berarti Al-Quran itu bukan firman Tuhan dong. Jadi sirah nabawiyah ya Bang Juma ya, kalau dijelaskan di Al-Quran. Iya betul. Itu yang nggak bisa bedain mereka. Berbeda dengan Bible ya. Lordnya gak pandai nih. Bentar Bang Andi, dia gak pandai buka mute. Lord itu yang gambar mic di HP-mu itu ditekan. Lord yang di HP-mu itu kan ada gambar mic, itu kamu tekan. Baduab. Dia lagi dangdutan. Tuh udah buka tuh. Sudah ditekan. Kok yang saya tanyakan itu yang bisa dibilang orang Arab itu mengatakan orang-orang Kristen yang di Arab kafir. Kenapa mereka mau nurutin ajaran sunat itu dimasukin dalam ajaran Al-Quran gitu? Berita sunat itu bukan dari orang kafir. Berita sunat itu pewahyuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu tidak seperti Lukas, tidak seperti Markus, tidak seperti Paulus yang mengarang-arang cerita dari hasil penyelidikan mereka. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu dari Allah tanpa perantaraan makhluk selain daripada Roh Kudus. Jadi terkait sunat, ya itu tidak mengikuti ajaran kafir, karena orang kafir dekat di yang ada di sekeliling Nabi Muhammad itu tidak bersunat. Begitu Bang. Perintahnya jelas, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan." Ya, perintah mengikuti Nabi Ibrahim, bukan mengikuti orang kafir. Orang kafir itu justru tak bersunat. Di dalam Galatia 2 nomor 8, Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Berarti Rasulullah tidak mencontoh kepada orang kafir yang tidak bersunat ini. Perintahnya jelas untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sunnah. Makanya Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, "Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa." Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim, sunnat, tauhid, dan kurban hewan, hanyalah orang bodoh yang memperbodoh dirinya. Nah memang betul, orang yang membenci ajaran sunnat, orang yang membenci kemudian tauhid, orang yang membenci kemudian kurban hewan, itu orang yang memperbodoh dirinya. Benar-benar memperbodoh dirinya. Bukan cuma benar, tapi benar-benar memperbodoh dirinya. Itu kata Al-Quran dan fakta begitu. Hanya orang bodoh yang mengatakan bahwa Yesus itu domba, Yesus itu hewan yang harus disembelih di atas pohon supaya menghapuskan dosa. Hanya orang bodoh, tulul dan bahlul yang bisa membenci ajaran Nabi Abraham, di mana Abraham diajarkan berkurban dengan hewan. Sedangkan orang bodoh yang membenci itu, menggantikan dengan manusia. Itu hanya penganut ajaran Dewa Molok yang melakukan itu Bang. Silakan. Oke, jadi dari penjelasannya tadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa ajaran-ajaran Kristen yang dimasukkan ke dalam Al-Quran itu untuk kemudian hari menjadi pertentangan. Ya seperti sekarang ini yang kita lihat. Tidak ada ajaran orang kafir masuk ke Al-Quran, tidak ada. Yang mana ajaran kafir masuk ke Al-Quran? Itu lawak-lawak, itu cara penipu iblis yang memelintir lidah untuk mengkecoh orang. Tak ada ajaran kafir masuk ke Al-Quran, tak ada satupun. Mana ajaran kafir yang masuk ke Al-Quran? Contohnya? Iya, maksud saya ajaran bukan ajarannya, tapi nabi-nabinya, misalnya Yesus Kristus yang dibilang. Oh, nabi-nabi itu bukan orang kafir. Abraham bukan orang kafir. Abraham bukan orang kafir. Ibrahim bukan orang kafir, dan dia bukan orang Kristen, bukan juga orang Yahudi. Sejak kapan Kristen punya nabi? Kristen itu tak punya nabi. Kalau nabi-nabi palsu, ya Kristen punya. Seperti Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, yang penulis-penulis kitab saudara itu nabi-nabi palsu itu. Itu nabinya orang Kristen. Nabi Paulus, Nabi Lukas, Nabi Markus, ya itu nabi kamu. Itu nabinya Kristen yang Yesus sendiri tidak kenal. Nah, pengarang kitab kamu itu tidak dikenal oleh Yesus, dan Yesus tidak pernah memerintahkan mereka mengarang cerita-cerita seperti itu. Lukas tidak pernah diperintahkan mengarang cerita. Markus tidak pernah, Paulus tidak pernah. Hanya karangan-karangan berdasarkan hasil cocokologi, angan-angan kosong, dan cara mereka melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi. Itu aja. Dia kumpulkan kemudian bahas materi-materi itu, lalu dijual ke
Barat, dalam hal ini Eropa, dalam hal ini adalah Roma. Kemudian Roma meramu ajaran mereka ini menjadi satu aliran kepercayaan, lahirlah Katolik. Katolik inilah yang menetas, melahirkan sekte-sekte yang baru. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi tidak ada nabi yang mengajarkan Kristen. Tidak ada nabi kemudian yang mengajarkan menyembah kepada manusia. Tidak ada nabi yang mengajarkan mengorbankan Tuhan untuk menghapuskan dosa manusia. Itu nggak ada. Kecuali nabi palsu. Demikian. Ganjil ya kalau mendengar Nabi Lukas. Kayaknya ada yang aneh ya. Karena identitas kenabian mereka dihilangkan. Kenapa? Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu yang dimaksud itu sendiri, yang pengarang kitab itu sendiri. Karena kenapa bisa demikian? Karena mereka membuat makar. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallahu. Allah membalas makar mereka. Akibat dari makar yang mereka buat, mereka telan sendiri makar itu. Itulah yang terjadi. Mereka sendiri yang menyesatkan, mereka sendiri yang mengaku menyesatkan, mereka sendiri yang tersesat dengan kesesatan yang mereka buat. Beruntunglah umat Islam ini yang belajar, yang berakal, sehingga bisa memperoleh poin-poin kebenaran yang muncul di dalam Bible, di mana Bible itu sendiri adalah musuh terberatnya orang Kristen. Tapi ini loh Banjarmasin nggak pernah mendengar kalau nabi-nabi mereka itu disunat. Nabi Lukas misalnya disunat nggak ya? Ya, tidak ada cerita Lukas disunat. Bahkan saya curiga, mohon maaf ini, kalau saya keluar dari opsi kedua. Opsi pertama saya membela Yesus. Opsi kedua saya tidak membela Yesus. Saya mengatakan bahwa yang disembah orang Kristen itu adalah Lucifer, iblis. Dan saya mengatakan bahwasanya orang yang di atas tiang salib itu, yang digantung itu juga tidak sunat. Kenapa? Tidak pernah terlontar dari mulutnya bahwa aku sudah sunat. Yang mengatakan dia sudah sunat hanya Lukas. Lukas 2 nomor 21 22. Ya, 22 Lukas 2 nomor 22 dan 23. Oke. Nah, di situ diterangkan bahwasanya Yesus disunat pada hari ke-8. Dari mana Lukas tahu? Pada saat Yesus masih bayi, Lukas umurnya berapa tahun? Berapa hari Lukas? Mana tua Lukas dengan Yesus? Pada saat Yesus disunat, apakah Lukas ada di sana sebagai orang yang melihat? Nggak ada. Nggak ada. Lalu dari mana informasinya? Yesus sudah sunat oleh Lukas. Penyelidikan. Penyelidikan dari mana informasinya? Cari saksi. Saksinya siapa? Tidak tahu. Kalau catatan-catatan kayak begini dalam ilmu hadits dikatakan maudhu, palsu. Karena tidak ada polanya dari sumber. Tidak ada polanya dari sumber utama, dari sumber primer, yaitu Yesus. Yesus bercerita kepada Bang Handi. Bang Handi bercerita kepada Ahisugi. Ahisugi bercerita kepada Bunda Blokir. Blokir bercerita kepada Ukhti Nora. Nora bercerita kepada Bang Suma. Bang Suma menulis surat. Itu baru disebut sahih. Dan Bang Handi bertemu dengan Yesus. Yesus berkata ke Bang Handi, Bang Handi, Yesus, saya disunat pada hari ke-8. Oh siap, terima kasih informasinya. Bang Handi ceritakan ke Ahisugi. Ahisugi, Yesus itu sudah bersunat hari ke-8. Tahu dari mana? Tahu dari Yesus sendiri. Kamu ketemu? Ya. Bang Handi orang dipercaya, tidak pernah bohong. Ahisugi percaya itu kemudian. Ahisugi cerita kemudian kepada Ukhti Blokir. Ukhti Blokir ditanya, Ukhti Blokir, ya Yesus sunat pada hari ke-8. Informasi dari mana bang? Dari Bang Handi. Bang Handi ketemu langsung dengan Yesus. Ya. Bang Handi orang dipercaya, Ahisugi adalah orang yang terpercaya. Tidak pernah kemudian kita dapati kebohongan. Bunda Blokir sampaikan Ukhti Nora. Ukhti Nora, menurut informasi yang saya dengarkan dari Ahisugi, Ahisugi mendengarkan dari Bang Handi. Bang Handi bicara langsung dengan Yesus. Ternyata Yesus itu sunat hari ke-8. Kemudian Ukhti Nora ceritakan ke saya, Bang Suma, ya, menurut Bunda Blokir, dia menerima informasi dari Ahisugi. Ahisugi menerimanya dari Bang Handi. Bang Handi bertemu dengan Yesus. Yesus berkata bahwa dia disunat pada hari ke-8. Bang Suma kemudian menuliskan dalam sebuah buku, maka cerita itu sahih. Itu namanya sanad, mata rantai penyampaian. Dan orang-orang yang menyampaikan ini adalah orang yang terpercaya. Tidak pernah cacat, tidak pernah bohong, tidak pernah ditemukan ada dusta pada dirinya. Maka apa yang disampaikan itu akurat, harus bisa dipercaya. Nah sedangkan Lukas menerima dari mana? Sebutkan satu nama. Ketika dia mengatakan Yesus bersunat pada hari ke-8, Lukas terima dari informasi dari mana? Dari Theophilus kali. Nggak ada. Justru Theophilus ini mendapat hadiah buku dari Lukas. Sebutkan satu nama. Dari mana Lukas menerima informasi Yesus nonotnya dipotong pada hari ke-8? Jawab. Duga bang. Itu dibantu sama Matius itu.
Karena menurut Matius ketika Yesus umur 8 hari itu dalam perjalanan ke Mesir. Nggak mungkin jarak sunat. Yerusalem, ya jarak dari Bethlehem ke Mesir itu 800 kilo. Ya bagaimana orang yang perjalanan ke Mesir balik lagi disunat di Yerusalem? Itu nggak matching. Bagaimana kalau dia sama mengalami Isra Mi'raj? Ibunya jadi buruk. Itu bertentangan juga akhi, karena dikatakan di dalam kitab Matius 2 ayat 13, 14, 15, Yesus di sana sampai Herodes mati. Sementara hari ke-8 belum mati. Kontradiksi, nggak bisa juga itu dalil dipakai, nggak bisa. Terjadi kontradiksi nanti. Ayo, mana yang benar, Lukas atau Matius nih? Itu sejarah semua, itu sudah ditulis dari turun temurun sampai ke Lukas. Lukas ini kan perjanjian baru. Dia murid-murid yang dengan kerabat-kerabatnya itu bisa menyaksikan waktu Yesus itu ada. Kemudian yang saya mau tanyakan lagi, yang jelas pertanyaan pertama tidak terjawab. Muhammad tidak tertulis dalam Al-Quran bahwa dia disunat. Kemudian Ibrahim itu orang Arab atau orang di Palestina dekat Israel. Sampai-sampainya mengabarkan tentang ajaran sesuai dengan Alkitab tapi agak miring-miring sedikit. Bagaimana Bang Joma? Ya miring itu kitabmu. Kitabmu itu miring karena itu hanya terjemahan dari agama orang. Kitabmu itu miringnya 180 derajat. Kenapa? Karena itu kitabnya agama lain. Sekarang saya tanya sama Anda, sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, karena Anda mengatakan miring-miring, saya tanya sama Anda nih sekarang. Perjanjian lama itu Kristen dapatkan dari mana? Hasil curian kah? Hasil rampokan kah? Hasil tipuan kah? Hasil tipu muslihat atau dari mana? Itu silsilah dari keturunan sampai. Saya tidak tanya silsilah. Yang saya tanya kitabmu itu kenapa bisa ada di Kristen kitabnya Yahudi? Kitab itu dengan isinya itu terdapat riwayat daripada garis keturunan. Saya tidak tanya isinya. Yang saya tanya kenapa Kristen ini punya terjemahan kitabnya agama Yahudi? Ya awalnya mungkin dulu agamanya satu mungkin. Kok jadi mungkin? Kok miring kali? Jangan pakai mungkin. Itu miring, bengkok itu namanya. Jawab yang tegas. Kan ajarannya itu kan dari riwayat Musa. Ya saya tidak tahu, saya tidak tanya tentang isinya. Yang saya tanya, kenapa ada terjemahan kitabnya agama Yahudi di Kristen? Ya mungkin riwayat sama-sama dengan. Jangan pakai mungkin, karena nanti kalau pakai mungkin itu sudah bukan lagi miring. Itu sudah tumpah itu. Artinya yang termuat di dalam Alkitab itu sebagian besar juga ada di Tanakh atau kitab sucinya orang Yahudi. Saudara, kenapa ada kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan di dalam agamamu? Itu kan kitab milik hak orang Yahudi. Kenapa ada terjemahannya di agama Anda? Apa hubungannya antara Yahudi dengan Kristen? Kok tiba-tiba terjemahan kitabnya orang ada? Satu garis tadi dari keturunan sampai dapatnya Yesus itu dari Abraham itu. Apa nyambung? Di mana nyambungnya? Yesus itu orang Yahudi. Kristen bukan Yahudi. Kristen itu Romawi. Apa nyambungnya coba? Di mana nyambungnya? Romawi itu setelah menjajah di Israel dulu lah istilah. Dulu waktu peperangan di sana mereka membawa kabar baik dari Yesus itu bawa ke Roma sana. Itu tahun berapa? Itu tahun berapa? Ya kalau untuk tahun saya juga tidak mengerti. Ya, itu namanya miring, bukan lagi miring, itu bengkok. Yang jelas kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi kebenaran. Orang Yahudi punya kitab disebut kitab Tanakh, Taurat, Nevi'im, Ketubim. Itu kitab hak milik kepunyaan keturunan Yakub, nggak boleh diganggu gugat. Nah, Roma ini mendirikan agama baru bernama Katolik. Pertanyaannya, kenapa ada kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan dari kitab Tanakh yang adalah jelas-jelas miliknya orang Yahudi? Kenapa ada bisa di Katolik? Ya yang sudah saya bilang tadi dulu, penjajahan di Israel, bangsa Israel Yahudi itu kan dijajah di babat habis sama Romawi. Berarti dengan kata lain, kitabnya orang Yahudi ada di Roma dari hasil curian, betul? Bukan curian, tapi tadi katanya menjajah. Bukan penjajah, dulu penjajahan tapi percaya terhadap sang penyelamat ini yang. Tidak ada hubungannya, itu perjanjian baru milik kalian. Perjanjian baru milik kalian, oke. Milik Romawi, oke. Yang saya maksud ini perjanjian lama. Kenapa bisa ada nongol di kitabnya orang Roma? Ya itu kan segaris dari keturunan yang sudah saya bilang tadi. Apa hubungannya? Siapa keturunan Isa yang ada di Roma? Maksud saya Yesus yang ada di
Yesus Israel itu atau mengajar Yahudi itu. hanya untuk orang Mengajar. Israel. Tidak pernah Yesus mengajar untuk orang Romawi. Di mana Yesus mengajar untuk orang Romawi? Di mana? Lawan Walaupun ketemu dia orang orang Samaria Romawi. saja. Yesus bertemu dengan Ya. orang Samaria saja. Yesus katai dia anjing kok. Kok mau larinya ke Begini Romawi? Bang Juma, Gimana? sesuatu ajaran itu dipandang, ajaran itu membentuk watak perilaku baik sehingga orang Romawi itu membawa ajarannya. Apa salahnya di situ? Jelas salah. Seperti orang Karena, Indonesia juga. karena kitab itu adalah kitab milik orang Yahudi. Itu adalah ajaran, aturan, syariat, hukum-hukum untuk mereka saja. Nggak berlaku untuk bangsa lain. Dalilnya di Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Yakub, aturan-aturannya kepada Bani Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Ayo. Kenapa bisa ada di Roma? Kenapa bisa masuk dalam kitab Katolik? Kenapa bisa masuk ke dalam kitabnya Kristen? Emang kalian siapa? Jadi bukan bengkok lagi, tapi ancur. Artinya kitab saudara itu adalah kitab Spanyol. Kitab separuh nyolong dari Yahudi. Diambil, dirampas pada saat menjajah tanah Yerusalem. Sampai di sini Anda harus pahami, Anda harus telan pil pahit itu. Mudah-mudahan bisa sembuh. Oke. Ya, kalau menurut tadi Bang Juma terangkan begitu dan mengatakan bahwa Yesus itu iblis. Tapi bagi saya Yesus itu dengan perbuatan atau kita mengimani dia dengan ajaran-ajarannya, kita sebagai umat ini berperilaku baik. Mana perilaku baiknya Kristen? Tidak. Tunjukkan. Sepotong aja. Sepotong aja. Perilaku baiknya Kristen satu. Sepotong aja. Ada nggak? Pertama, menjalankan ibadah kepada Yesus. Kemudian tidak berbuat yang merugikan banyak orang. Tidak merugikan banyak orang itu artinya. Jadi menjajah itu tidak merugikan orang. Tidak, menjajah dari mana? Kan saya sudah jelaskan bahwa Menjajah dari Romawi, mana? Dari Belanda, dari Belanda Romawi itu kan membawa agama. Tadi awalnya Indonesia ini juga orang-orang yang percaya terhadap batu kayu. Iya. Setelah Anda Islam mengatakan- masuk baru beragama. Oke, berarti Ya, kalau Anda bilang harus berterima penjajah. kasih kepada penjajah kan? Ya, namanya agama yang dibawa untuk kesini untuk baik ya kita ikutin. Berarti Anda berterima kasih kepada penjajah, betul? Ya, kalau untuk ajaran agama, tapi kalau untuk yang lain tidak. Artinya agamamu tidak akan sampai ke Indonesia tanpa melalui penjajahan. Makanya kalian berterima kasih kepada penjajah. Udah. Jadi orang-orang Kristen kalau saya mengatakan bahwa Belanda penjajah itu mewariskan agama kepada kalian, jangan sakit hati. Karena saudara Lord sudah mengakui. Bersyukurlah ada penjajah yang datang mengajarkan daripada katanya oh, kita menyembah batu. Kan itu poinnya. Jadi benar, karena penjajah itu lebih modern. Orang Indonesia baru pakai perahu dan tidak mengenal agama. Bolehlah kalau dibilang mereka, saya setuju kalau mereka membawa. Kalau begitu kebaikan kenapa dari nggak agama. minta lagi mereka menjajah bangsa ini supaya lebih modern lagi? Itu tidak boleh. Itu Kenapa? bertentangan dengan Apa alasannya? pahlawan-pahlawan dahulu yang sudah setengah mati memperjuangkan negara ini. Loh, Itu bukannya bertentangan pahlawan sekali. ini adalah yang mengganggu pahlawan Anda? Pahlawan Anda kan Belanda. Bukannya Tidak ada. Loh, tadi Anda Pahlawan akui dari pahlawan mereka yang dari sisi berjasa membawa agama berarti mereka adalah pahlawan. Betul? ya untuk agama kan berbuat tidak menentang Ya udah. hal-hal yang tidak baik. Ya udah, berarti kalau Ya, begitu agama Anda itu adalah agama kasih yang dibawa bersama dengan pembunuh berdarah dingin, betul? Ya, tidak tahu lah kalau Loh, agama politik Anda daripada- katanya agama kasih, politik tapi dari- dibawa Ya, sama oleh betul. penjajah berdarah dingin. Ya, karena penjajah itu kan otaknya berpolitik juga. ingin Berarti menguasai, agama ingin Anda ini bisa disatukan bermaksud dengan apa? kejahatan. Agama Tidak. Anda bisa disatukan dengan kejahatan. Anda sudah mengakui tadi. Penjajah itu adalah pahlawan Ya. bagi Anda. Harusnya Tapi semasa tokoh-tokoh saya gubernur-gubernur Belanda penjajah-penjajah ini harusnya Ya. dipampangkan di gereja-gereja. Wah, Inilah pahlawan tidak kita benar. yang telah mengajarkan Tidak kita benar menyembah itu. kepada Yesus. Menyalahi dari pikiran normal itu sudah tidak sehat itu. Loh, tadi Anda mengatakan dia